Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul fungsi utama bisnis. Untuk teman-teman bisa lihat PPT ya. Untuk yang pertama, sebelum saya ke materi utama, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah sukses pengusaha di Indonesia. Ada yang tahu beliau siapa? Beliau adalah Bapak Haji Haryanto, pemilik karoseri PO Haryanto. Mengawali karirnya, beliau merantau ke Jakarta tanpa uang dan pendidikan hanya STM. Beliau mencoba perolehan di Jakarta dengan melamar sebagai anggota TNI. Di sini beliau dididik disiplin dan dididik sebagai spesialis pengendara alat-alat berat. Waktu itu gaji seorang TNI ya hanya sekitar 18.000 per bulan. Dengan gaji yang sangat minim sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasa sangat kurang. Dari sisi itu beliau menyisihkan uang untuk ditabung dan berhasil mendapatkan sekitar 1 juta rupiah. Lalu ia memberanikan diri untuk membeli sebuah angkot dengan cara mengangsur agar bisa mendapatkan sampingan untuk mencari uang tambahan. Sesosok Haryanto yang sederhana dan pekerja keras, sebelum dan sepulang bekerja di Kostrad, ia narik angkot untuk mencari uang tambahan dan mengurangi jam istirahatnya. Jadi beliau itu sangat bekerja keras ya. Dia juga sering mengalami jatuh bangun, terutama di dunia usaha adalah hal yang biasa menurutnya. Haryanto juga pernah merasakan cobaan seperti pada tahun 1998 pada saat krisis moneter melanda negeri ini. Perusahaannya pernah mengalami kemunduran. Namun hari demi hari, tahun berganti tahun, Haryanto berusaha dan pantang putus asa terus menambah angkotnya dari uang beliau yang disisihkan dari hasil angkotnya dan pekerjaan lainnya. Dengan asetnya yang banyak, bahkan sudah mempunyai trayek seluruh Tangerang, pada tahun berikutnya Haryanto membuka showroom mobil di daerah Tangerang yang dikhususkan untuk angkot dari berbagai merek dan karoseri. Ia pun tidak mengeluarkan banyak modal, hanya dengan menyediakan tempat bagi orang-orang yang ingin menjual angkotnya. Karena perputaran bisnisnya yang semakin kencang dan sangat membutuhkan waktu yang banyak, akhirnya Bapak Haryanto pada tahun 2002 dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kesatuan Kostrad sebagai kepala Kostrad tanpa uang pensiun, namun masih mendapatkan pensiunan sebesar 800.000 per bulan. Pada tahun yang sama, bermodal dari pinjaman bank senilai 3 miliar, Bapak Haryanto mulai membuat usaha armada bus dengan membeli 6 unit bus. Bermulai dari rute Cikarang-Cimonai dengan bus non AC, dirasa kurang ramai penumpang, lalu mengalihkannya ke trayek bus eksekutif dengan rute Jakarta Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara. Walaupun beliau sudah menjadi juragan bus dengan karyawan yang mencapai ratusan, Bapak Haryanto sering turun ke terminal untuk memantau para anak buahnya, untuk mengecek kondisi lapangannya langsung. Dan dia juga
menyamar menjadi penumpang untuk mendengarkan keluhan para penumpangnya. Dan untuk yang terakhir, beliau berpesan, jangan putus asa, selalu tekun dan ulet dalam berusaha dan berkarya. Dan yang terakhir, jangan lupa menjalankan perintah agama, karena selalu ada campur tangan Tuhan di balik suksesnya seseorang. Mungkin itu dari cerita Bapak Haryanto selaku pemilik karoseri bus. Setelah kita mendengarkan sedikit cerita dari kisah sukses tadi, selanjutnya kita memasuki materi ya. Untuk yang pertama, pengertian bisnis. Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan secara etimologi, bisnis adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan laba. Untuk yang selanjutnya, bisnis menurut para tokoh. Untuk yang pertama yaitu Brown dan Petrello. Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Untuk yang kedua yaitu menurut Steinfort, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Itu untuk pengertian bisnis. Yang selanjutnya yaitu ke fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk yang semulanya kurang bernilai, setelah diubah atau diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Yang selanjutnya, menurut Steinhoff, fungsi bisnis dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu memperoleh bahan baku. Dalam membuat roti, kita tentu memerlukan yang namanya tepung terigu, telur, dan lainnya untuk membuatnya. Untuk yang selanjutnya, mengubah bahan menjadi barang jadi atau manufacturing. Setelah bahan-bahan diperoleh, tentu kita selanjutnya yaitu pembuatan atau manufacturing. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut kepada konsumen atau distribusi. Itu ya untuk fungsi utama bisnis. Yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis. Kita sebagai pebisnis tentu mempunyai manfaat-manfaat yang tentunya terutama untuk kita sendiri ya. Untuk yang pertama yaitu bebas mengatur waktu. Jadi berhubung kita sendiri yang memiliki bisnisnya, maka secara otomatis jam kerja kita sendiri yang menentukannya. Jadi enak ya sebagai pebisnis itu. Untuk yang selanjutnya menjadi bos. Wah, ini pasti impian semua orang nih. Seperti kata Bob Sadino, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Wih, keren. Dua selanjutnya mendapat pengakuan apabila bisnis yang Anda jalankan itu sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentu masyarakat juga mengakui, oh itu loh bisnismu sudah bermanfaat untuk kita semua. Yaitu. Yang selanjutnya menggaji diri sendiri. Ya, jumlah kecilnya pemasukan kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita ingin gaji baik ya harus bekerja keras gitu. Pokoknya gaji itu tergantung kerja keras kita sendiri tentunya. Dan yang selanjutnya masa depan yang lebih baik. Tentu kalau kita sudah menjadi bos, sudah menjadi pebisnis yang sukses, tentu masa depan akan lebih bagus dan cerah. Untuk yang selanjutnya tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang utama itu apa sih? Kalau biasanya ya profit dan selanjutnya. Di sini itu didirikan perusahaan yaitu diantaranya yaitu yang pertama yaitu tadi keuntungan atau profit, yang kedua pengadaan barang dan jasa,
Jadi untuk pengadaan barang jasa yaitu kalau tujuan bisnis ya untuk mengadakan barang yang semulanya belum ada menjadi ada gitu. Yang selanjutnya kesejahteraan pemilik dan masyarakat. Tentu kalau kita berbisnis, apalagi bisnisnya itu maju, tentu kita akan sejahtera dan masyarakat sekitar juga merasakannya. Yang selanjutnya full employment atau pengangguran berkurang. Tentu kalau kita sudah berbisnis, tentu akan mengurangi sedikit, paling enggak mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Ini ya nanti kita diskusikan bersama. Yang selanjutnya itu kemajuan atau pertumbuhan. Tentu kalau kita dalam berbisnis, kita itu tentu menginginkan yang nama kemajuan dan bertumbuh, tidak stagnan apalagi menurun gitu. Yang selanjutnya prestasi. Tentu kalau kita berbisnis sudah sukses, sudah maju, apa sih yang kurang? Ya tentu prestasi. Yang selanjutnya karena sudah selesai, ini saya ada kata-kata mutiara yang berbunyinya adalah kegagalan dalam sebuah bisnis adalah hal biasa, tetapi bangkit dari kegagalan adalah suatu yang paling luar biasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.